saya akan melakukan podcast bersama narasumber saya dengan tema industri di perusahaan. Sebelum ke podcast, saya ingin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai Aldian Carlos, sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Industri kelas ke-13. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan penting terhadap narasumber saya. Seberapa penting inspection di perusahaan dan safety di perusahaan? Sebelum berlama, saya akan mempersilahkan narasumber saya untuk masuk dalam podcast. Silahkan Mas Adit. Mas, gimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik. Pekerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, untuk teman-teman mungkin belum tahu, beliau ini rekan kerja saya di perusahaan. Kebetulan kita di bagian departemen yang sama-sama berhubungan dengan quality. Nah, sebelum ke pertanyaan tema pada podcast kali ini, Mas Adit bisa memperkenalkan diri? Saya Mutia, saya dari Departemen Quality, tepatnya di Regulatory Inspection. Ya, kebetulan Mas Adit itu bekerja di quality bagian Resistance Inspection. Yang masih berhubungan dengan saya juga sih. Saya di sini di perusahaan bekerja sebagai final inspector. Nah, kalau final inspector sendiri mungkin saya sudah tahu. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga tentang resisting inspection itu seperti apa. Lebih jelasnya saya akan mempertanyakan sedikit-sedikit tentang resisting inspection kepada Mas Adit. Jadi jobnya Mas Adit itu resisting inspection. Yang dilakukan resisting inspection di perusahaan itu apa aja ya Mas Adit? Jadi receiving inspection itu kan terdiri dari kata receiving inspection, yaitu menerima dan mengecek. Nah, untuk jobsnya sendiri di receiving inspection itu kita memiliki tugas yaitu menerima kedatangan dari part-part dari supplier, baik itu dari lokal maupun part impor. Nah, untuk pengecekan sendiri di receiving inspection di perusahaan yang kita jalan ini, kita melakukan 100% check, yaitu dengan cara mengeluarkan semua part dari dalam box untuk dilakukan 100% check. Kemudian kita akan supply ke customer atau ke next proses berikutnya. Berarti inspection itu mengecekkan dari produk awal masuk ke perusahaan ya Mas Adit? Betul sekali. Jadi sebelum ke produksi, Mas Aditnya tuh mengecek produk yang dari supplier apakah itu benar-benar oke atau ada no-good-nya gitu. Jadi untuk jobnya sendiri kan mungkin itu quality ya. Nah, quality yang dimaksud itu Mas Adit bisa jelaskan seperti kayak pengecekannya apa aja gitu. Jadi pengecekan di kita itu ada yang by visual, ada yang kita menggunakan metode yang namanya JIC. Mungkin banyak beberapa part yang hanya pengecekan melalui appearance, dan mungkin banyak part itu yang pengecekannya melalui JIC. Nah, untuk pengecekan sendiri kita kan 100% cek tuh. Jadi 100% cek tuh artinya benar-benar per satu pisisnya tuh dicek semua loh. Jadi baik pun JIC maupun appearance tuh harus dicek, jangan sampai ada yang tidak dicek karena ada beberapa no good. Mungkin yang lebih familiar itu kita memiliki 3 no good, 3 macam no good, yaitu short mold, bari, dan crack. Nah, tapi sekecil apapun abnormalnya itu namanya tetap abnormal dan akan segera kita pisahkan untuk tidak akan lanjut ke next proses berikutnya. Nah, yang tadi Mas Adi jelaskan ada 3 jenis no good ya kan. Nah, setiap no good itu ada toleransinya apa enggak gitu? Untuk no good sendiri itu mungkin masing-masing part itu memiliki toleransi yang masing-masing. Nah, sebelum kita menjudgment
part itu oke atau no good, itu kita akan melalui proses yang namanya mensuring atau mungkin lebih tepatnya investigasi. Karena setiap part itu kan kita memiliki sampel ya, sampel limit maksimal dan minimalnya itu berapa, dan itu harus melalui proses mensuring itu, pengecekannya untuk mendapatkan judgement apakah part itu oke atau no good. Tapi kalau di mensuring itu ntar menemukan produk no good, apa yang dilakukan receiving inspection? Yang pertama, ketika ada temuan abnormality itu, kita akan segera follow up. Biasanya kita lebih familiar yang namanya stop, call, and why itu, yang dilakukan oleh semua operator ya. Jadi stop itu artinya berhenti memproses, call artinya memanggil atasan atau leader A, dan wait itu menunggu instruksi selanjutnya. Nah, ketika udah menemukan part itu no good, kita kan ibarat seperti melempar bola ke atas. Jadi tanggung jawabnya dilempar ke atasan. Nanti tugas atasan itu untuk memfollow up kepada supplier atau mungkin operator untuk memberikan arahan untuk next prosesnya seperti apa. Nah, kalau sudah menemukan no good seperti itu, biasanya atasan tuh call ke supplier atau gimana? Untuk part lokal, kita kan memiliki dua part ya, ada part lokal dan import. Biasanya untuk part lokal itu ketika kita menemukan abnormality atau barang yang di judgement itu no good, kita akan follow up ke supplier, dan mungkin supplier akan mengirimkan visitornya, mengirimkan membernya untuk melakukan pengecekan di in-house di perusahaan kita. Berarti datang ke perusahaannya untuk yang lokal. Dan untuk yang impor itu kita akan follow up ke supplier, berhubung supplier kita itu jauh-jauh ya dari luar negeri. Mungkin kita memiliki beberapa opsi yang kita tawarkan, atau mungkin suppliernya menawarkan. Bisa jadi seperti barangnya dicek di in-house, nanti dipisahkan, atau mungkin barangnya tetap diproses, nanti akan di debit note, atau mungkin barangnya dikumpulkan untuk disetor. Nah, itu nanti opsi yang akan kita ajukan. Nanti lebih lanjutnya lagi itu supplier yang menentukan. Berarti kalau terjadi klaim dari supplier ya, berarti itu di scrap maupun di follow up ke atau enggak dikirim ulang ke supplier tersebut, berarti itu biaya yang nanggung siapa ya? Untuk biaya sendiri itu pastinya supplier. Karena setiap barang kan memiliki apa ya mas, bahasa itu seperti asuransi atau garansi. Setiap part itu memiliki garansi, dan biasanya tuh kita memiliki istilah namanya tukar guling atau menukar barang yang no good dengan replacement yang barang yang oke. Atau bisa jadi kita meminta barang replacementnya didatangkan lebih dulu karena faktor urgency atau apa. Jadi kalau terjadi no good yang dikirim sama customer, dari pihak perusahaan melakukan negosiasi ya dengan supplier ya. Untuk up di judgementnya di rejectin atau gimana, dihancurin barangnya atau dikembalikan ke customer atau enggak ditukar per piece-nya gitu ya mas. Sebelum part itu di judgement no good, kita perlu investigasi dulu nih loh, karena kan barang itu kan perpindahan tangan kan banyak di perusahaan kita ya. Mungkin banyak faktor yang mengakibatkan part itu menjadi no good, mungkin dari jatuh atau mungkin handling dari warehouse atau mungkin dari proses di produksinya. Jadi itu perlu diinvestigasi dulu loh. Nah, tapi ketika temuannya itu ditemukannya di receiving inspection, itu mungkin benar-benar clear dari supplier, karena receiving inspection itu merupakan tangan pertama yang mereview lah. Kita mau review part tersebut. Jadi kayak anggapannya kita yang buka pertama gitu ya, gerbangnya lah. Berarti untuk receiving inspection ini kerjanya cukup lumayan berat ya dari segi kayak kualitinya gitu ya. Karena kita dituntut untuk 100% cek itu. Ya, sepertinya teman-teman juga sudah mulai tahu sedikit-sedikit ya. Dan kita langsung ke satu pertanyaan aja. Pertanyaan temennya,
seberapa penting receiving inspection di dalam perusahaan? Seberapa pentingnya receiving inspection di perusahaan itu sangat penting ya loh, karena mungkin setiap perusahaan, dimanapun perusahaan itu pasti ada yang namanya receiving inspection. Nah, itu tugasnya itu untuk membantu proses di produksi. Jadi ketika produksi melakukan proses itu bisa dipastikan barang itu oke, tidak ada kendala. Itu tidak khawatir ya saat Ya. melakukan assembling atau perakitan gitu ya di Ya, produksi. karena before prosesnya sudah ada melakukan proses yang namanya sortir dulu, itu sangat penting. Jadi tidak menghambat cycle prosesnya di produksi. Berarti sangat penting ya receiving inspection sendiri ya. Ya, karena terkait transaksi juga loh. Sekarang ada yang namanya penginputan data ya. Setiap data yang kita beli dari supplier itu pasti kan ada rekodnya, yang biasanya akan masuk ke departemen, langsung ke isinya. Berarti datanya detail banget gitu ya, Mas? Ya, Dari kayak yang dikirim berapa, yang keluar ke produksinya berapa gitu ya juga ya. itu harus akurat, efisien dan tepat. Pesan satu lagi nih Mas, safety di perusahaan itu penting juga nggak? Sangat penting loh. Sangat penting. Itu samanya kayak terjadi insiden itu karena karyawannya tidak melakukan safety tersebut ya. Ya betul, karena mungkin faktor kelalaian dari operator, atau mungkin sarana prasarana yang belum memadai di tempat. Jadi perusahaan yang saya bekerja itu dan perusahaan Mas Adit itu memiliki slogan quality dan safety first. Ya, Jadi quality itu nomor satu dan safety juga nomor satu. Jadi apapun yang Berdampingan. berada di perusahaan itu sangat penting. betul. Ya mungkin teman-teman sudah cukup puas dengan jawaban yang sudah Mas Adit berikan. Kali ini saya akan menutup podcast ini dan terima kasih kepada Mas Adit Sama-sama telah Mas Carlo. meluangkan waktunya untuk melakukan podcast ini. Ya mungkin Mas Adit juga punya kerjaan lain atau apa gitu kan. Siap. Terima kasih banyak ya Mas. Oke Mas Carlo.